Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Pinda di Kusuma dengan NIM 0205222164. Aku adalah mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Kali ini aku membuat video mengenai seleksi toleransi kedelai glycine NMAX terhadap cengkaman kekeringan dengan polyethylene glycol FIG 6000 dalam tahap in vitro. Nah, di sini aku akan menjelaskan beberapa tahapannya. Sekarang kita masuk ke pendahuluan bahwasanya perubahan iklim yang terjadi dapat mengakibatkan banyak perubahan pada kondisi bumi, seperti kenaikan suhu dan rendahnya curah hujan. Indonesia merupakan negara tropis dengan kondisi tanah yang mudah mengalami degradasi didukung dengan manajemen lahan yang kurang maksimal. Hal ini mengakibatkan lahan menjadi kritis atau disebut dengan lahan marginal. Lahan marginal dicirikan sebagai lahan dengan tingkat kesuburan yang rendah karena tidak bekerja dengan baik. Maka dari itu, perlu adanya perbaikan kualitas benih melalui seleksi benih kedelai yang toleran terhadap cengkaman kekeringan, yaitu dengan secara in vitro yang menggunakan larutan polyethylene glycol 6000 sebagai katalisnya. Larutan osmotik ini akan digunakan sebagai simulasi awal untuk menduga benih yang memiliki kemampuan toleran terhadap cengkaman kekeringan. Nah, jadi tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi toleransi kedelai glycine NMAX merili terhadap cengkraman kekeringan menggunakan larutan polyethylene glycol FEG 6000 sebagai stimulasi kondisi kekeringan. Dengan hal ini mengetahui bahwa tingkat toleran kedelai terhadap cengkraman kekeringan diharapkan dapat membantu pengembangan varietas kedelai yang lebih tahan terhadap kekeringan sehingga meningkatkan produktivitas tanaman kedelai. Seperti itu. Nah, sudah masuk kepada metode penelitian. Metode penelitian di sini yang pertama adalah desain eksperimen, di mana penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap RAL dengan 3 ulangan. Lalu ada sterilisasi dan perkecambahan, di mana benih kedelai disterilisasi permukaannya menggunakan larutan dengan hikpolit 2% selama 10 menit. Lalu di sini ada pengamatan dan analisis data, di mana parameter yang diamati meliputi perkecambahan, panjang akar, panjang hipokotil, dan bobot kering kecambah. Nah, di sini masuk ke hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa data penting terkait toleransi kedelai terhadap cengkaman kekeringan dengan menggunakan larutan FFG 6000. Berikut adalah ringkasan utama dari hasil yang didapatkan, di mana didapatkan 85% presentasi kecambah, 20 cm tinggi tanaman, 7 jumlah daun, dan 10 gram berat basah pada tajuk. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedelai dapat bertahan dan tumbuh dengan baik pada kondisi cengkaman kekeringan. Lalu pembahasan hasil, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat variasi respon terhadap toleransi pada beberapa genotipe kedelai terhadap cengkaman kekeringan yang diinduksi dengan FEG 6000. Beberapa genotipe mampu bertahan hidup dan menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan genotipe lainnya. Hal ini mengidentifikasikan adanya perbedaan mekanisme adaptasi pada masing-masing genotipe dalam merespon cengkaman kekeringan. Nah, hal ini menganalisis lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi parameter-parameter lainnya. Lalu masuklah kepada toleransi kedelai terhadap cengkaman kekeringan, di mana kedelai merupakan tanaman legum yang memiliki toleransi yang bervariasi terhadap cengkaman kekeringan. Kemampuan tanaman kedelai dalam beradaptasi dengan kondisi kering sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Lalu tingkat toleransi kedelai terhadap kekeringan dapat dilihat dari parameter pertumbuhan seperti tinggi tanaman, jumlah daun, dan biomasa, di mana tanaman kedelai yang toleran
akan mampu mempertahankan pertumbuhan yang relatif baik meskipun mengalami kondisi kekeringan. Nah, di sini ada pengaruh PIJ 6000 terhadap pertumbuhan kedelai. Di antaranya ada tekanan osmotik tinggi, penurunan parameter pertumbuhan, adaptasi genotipe kedelai, di mana masing-masing pada pengaruh tersebut memiliki beberapa dampak positif pada tanaman kedelai. Nah, seperti tekanan osmotik tinggi ini adanya kandungan yang lebih tinggi pada FEG 6000 pada media kultur in vitro. Lalu untuk penurunan parameter pertumbuhan ini, biasanya penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi yang diberikan semakin rendah parameter pertumbuhan. Nah, lalu masuklah pada aplikasi hasil penelitian, di mana hasil penelitian ini dapat diaplikasikan untuk membantu petani kedelai dalam menghadapi cengkaman kekeringan. Penggunaan FEG 6000 dapat dimanfaatkan sebagai indikator atau menyeleksi kedelai yang toleran terhadap kekeringan. Dengan mengetahui tingkat toleransi kedelai, petani dapat memilih varietas yang sesuai untuk ditanam pada lahan yang rentan terhadap kekeringan. Selain itu, informasi ini juga dapat digunakan untuk pengembangan yang ada. Nah, masuklah pada kesimpulan, di mana kesimpulan mendapatkan 3 poin, yaitu toleransi kedelai terhadap cengkaman kekeringan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat variasi toleransi kedelai terhadap cengkraman kekeringan yang diinduksi oleh FEG 6000. Lalu, pengaruh FEG 6000 di mana hal ini efektif dalam mensimulasikan kondisi kekeringan pada tanaman. Lalu adanya aplikasi hasil penelitian, di mana hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyeleksi varietas kedelai yang toleransi terhadap cengkaman kekeringan. Nah, di sini menyimpulkan bahwasannya saran tersebut berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Berikut ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, yaitu memperluas cakupan varietas kedelai yang diuji untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif tentang toleransi kedelai terhadap cengkaman kekeringan. Lalu, mengembangkan metode seleksi toleransi kekeringan yang lebih akurat dan efisiensi untuk memudahkan proses identifikasi varietas kedelai toleran. Lalu, meneliti lebih lanjut tentang mekanisme yang ada. Lalu, mengkaji potensi aplikasi FEG sebagai agen penseleksi dalam upaya pemakaian varietas. Nah, sudah sampailah ke ujung video. Di sini mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kurangnya informasi mengenai judul terkait yang dipaparkan. Saya Pinda Dwi Kusuma, saya undur diri. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat menyaksikan.